Kemarin gue lihat rumah di BSD. Ada satu klaster yang namanya Botanic Villa, harganya sekitar 70 miliar. Lalu ada juga Island Villa, kalau nggak salah harganya bisa sampai 130 miliar. Angka yang buat sebagian orang mungkin bukan lagi sekedar harga rumah. Itu seperti angka dari dunia lain. Dan pertanyaan gue bukan cuman siapa yang bisa beli rumah semahal itu, tapi lebih dalam dari itu. Gimana caranya manusia bisa sampai di titik di mana dia punya uang sebanyak itu hanya untuk membeli tempat tinggal? Ada orang yang kerja dari pagi sampai malam. Ada yang kerja dari pagi bahkan sampai pagi lagi. Bahkan ada yang setiap hari bangun bukan untuk mengejar mimpi besar, tapi hanya untuk memastikan hari ini masih bisa bertahan. Dan anehnya, semua orang sama-sama capek. Semua orang sama-sama kerja keras. Tapi hasil hidupnya bisa sangat jauh berbeda. Ada yang kerja keras untuk bayar makan besok. Ada yang kerja keras untuk bayar cicilan motor. Ada yang kerja keras untuk bertahan hidup. Tapi ada juga yang kerja kerasnya berubah menjadi aset, perusahaan, saham, properti, koneksi, bahkan kekuasaan. Dan akhirnya bisa membeli rumah seharga 70 sampai 130 miliar. Yang paling besar itu yang ini di 89. Oh, 850 yang tanah 700. Di titik ini gue sadar, dunia ini bukan cuma soal siapa yang paling capek. Dunia ini soal siapa yang punya posisi paling strategis di dalam sistem. Karena kalau cuma bicara kerja keras, tukang bangunan juga kerja keras, supir juga kerja keras, pedagang kecil juga lebih kerja keras, karyawan pun juga kerja keras. Banyak orang hidupnya bahkan lebih kerja keras dari orang kaya. Tapi kenapa hasilnya bisa beda? Karena uang besar itu jarang datang hanya dari tenaga. Uang besar biasanya datang dari leverage, dari sistem, dari kepemilikan, dari kemampuan membuat orang lain, teknologi, modal, distribusi, brand, atau pasar bekerja untuk dirinya. Ada orang yang jual waktunya, ada orang yang jual skillnya, ada orang yang jual produk. Ada orang yang punya perusahaan yang menjual produk. Ada orang yang punya aset dari perusahaan itu. Dan ada orang yang bahkan uangnya tetap bekerja ketika dia sedang tidur. Disinilah hidup mulai terasa tidak adil. Tapi sebenarnya sangat nyata. Mau beli es susu kentang manis. Ini ya, taruh sini ya. Ya, terima kasih. Karena dunia tidak membayar kita hanya berdasarkan seberapa lelah kita. Dunia membayar berdasarkan seberapa besar nilai yang kita bisa kontrol. Dan nilai itu kadang bukan cuma produk. Nilai bisa berupa akses. Nilai bisa berupa distribusi. Bisa berupa trust atau kepercayaan. Bisa berupa brand. Bisa berupa tanah. Atau timing. Dan nilai bisa berupa informasi yang orang lain belum tahu. Dan mungkin orang-orang yang bisa beli rumah 130 miliar itu bukan karena mereka bekerja 130 kali lebih keras dari orang biasa, tapi karena mereka bermain di level permainan yang berbeda. Mereka mungkin punya bisnis yang skalanya besar. Mereka mungkin punya tanah dari puluhan tahun lalu. Mungkin punya perusahaan keluarga. Mereka mungkin masuk ke industri yang marginnya besar. Atau punya saham. Atau mereka mungkin menang di timing aja. Mereka mungkin bukan cuma bekerja di dalam sistem,
tetapi memiliki sebagian dari sistem itu. Dan itu yang membedakan. Karena orang biasa sering berpikir, gue harus kerja lebih keras. Tapi orang yang naik kelas biasanya bertanya, gue harus buat apa? Gue harus punya apa? Supaya kerja keras gue bisa berlipat. Itu adalah dua pertanyaan yang berbeda. Kali 26, ini 15 kali 25 setengah. Berarti kecil sedikit aja, tapi ada poin plusnya juga. Satu pertanyaan membuat kita tambah capek. Satu pertanyaan membuat kita mulai mencari leverage. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa ada orang yang mau beli rumah semahal itu? Padahal kalau dihitung secara bangunan, mungkin dengan ukuran yang sama, rumah itu bisa dibangun sendiri dengan biaya yang jauh lebih murah. Berarti yang dibeli bukan cuma tembok, bukan cuma lantai marmer, kamar tidur, halaman, alamat, persepsi atau keamanan, bukan. Yang dibeli adalah jarak dari kekacauan. Yang dibeli adalah simbol bahwa seseorang sudah sampai di level tertentu. Karena rumah mahal itu kadang bukan tentang butuh tempat tinggal. Rumah mahal adalah cara manusia mengatakan sesuatu tanpa harus bicara. Tanpa bilang, gua sukses. Bukan. Karena rumah itu sudah berbicara. Gak perlu bilang gua punya uang. Karena gerbangnya sudah menjelaskan. Dan manusia itu hidup di dunia yang penuh sinyal. Jam tangan, mobil, rumah, sekolah anak. Semuanya bisa menjadi bahasa sosial. Apakah itu salah? Sebenarnya ya gak selalu. Karena status sosial bukan cuma pamer. Status sosial adalah bagian dari cara manusia membaca dunia. Gila, daerah sini pembangunannya jalan terus. Katanya daerah sini ada sekitar 6.000 hektar dan semuanya bakal mulai dibangun kota mandiri. Pertanyaannya adalah, sekarang siapa yang bisa beli dengan harga yang semahal itu? Tuh, kalian lihat ada banner tulisannya apa? Ayo beli sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang bisa beli kalau harga rumahnya tuh makin lama makin mahal dan cara orang dapat duit tuh makin lama makin susah. Orang memberi trust kepada orang yang terlihat berhasil. Orang lebih mudah percaya pada orang yang punya bukti visual bahwa hidupnya berhasil. Kadang aset mewah bukan cuma dinikmati, tapi dipakai sebagai simbol kredibilitas, sebagai armor sosial, sebagai bahasa yang membuat dunia memperlakukan kita berbeda. Kalau sekarang balik lagi bicara tentang rumah 130 miliar, mungkin aja di luar pagar Naval Park ini, ada banyak orang yang sedang bekerja keras. Di dalam pagar pun mungkin ada orang yang juga bekerja keras. Bedanya, kerja keras mereka mungkin berdiri di atas mesin yang berbeda. Satu bekerja dengan tubuhnya, satu bekerja dengan sistemnya. Satu mengejar uang, satu membuat uang mengejar asetnya. Satu menjual waktu, satu membeli waktu orang lain. Dan begitu seterusnya. Justru ini yang membuka mata. Karena kalau kita hanya melihat rumah mahal sebagai sebuah pameran kekayaan, kita cuma akan merasa jauh. Tapi kalau kita melihatnya sebagai peta, mungkin kita bisa belajar sesuatu. Bahwa hidup itu punya layer. Ada layer bertahan hidup, lalu ada layer mencari uang, ada layer membangun skill, membangun bisnis, membangun aset, ada layer juga membangun nama. Dan mungkin rumah-rumah seperti ini adalah simbol dari orang-orang yang berhasil naik ke layer tertentu. Enak kok. Enak nih somainya. Gak menyangka gue jualan gerobak pinggir jalan somainya enak. Nih udah selesai makan dan ini harganya cuma 15.000 dan gue gak nyangka rasanya enak. Dan gue mikir kalau misalnya masnya ngerti gimana cara dia bikin siomainya dan dia mungkin jualan di tempat yang bagus dengan market yang pas, gue yakin level hidup dia dan level bisnisnya itu bakalan naik, nggak cuma jualan kayak gini di pinggir jalan. Jadi sebenarnya menurut gue banyak orang yang masih belum tahu soal itu.
bukan berarti mereka lebih bahagia, bukan berarti mereka hidup lebih sempurna, atau bukan berarti mereka tidak punya masalah. Tapi secara ekonomi mereka sudah berada di permainan yang berbeda. Dan gua rasa pertanyaan terpenting itu bukan kapan gue bisa beli rumah 130 miliar. Tapi pertanyaan untuk kita sendiri adalah sekarang kita sedang bermain di level mana? Apakah masih menjual waktu? Apakah sedang membangun skill? Atau sedang membangun sistem? Atau kita sedang membangun aset yang suatu hari bisa bekerja untuk kita sendiri? Karena mungkin hidup ini bukan tentang langsung lompat ke rumah 130 miliar. Tapi tentang sadar bahwa ada cara dunia bekerja yang harus dipelajari. Dan begitu kita sadar, kita mulai melihat semuanya berbeda.